Yang kedua yaitu kepuasan pengguna yang tinggi. Desain yang lebih menarik dan fitur personalisasi yang efektif makan atau minum. membuat pengguna lebih cenderung Nabi terhubung Shallallahu dengan Alaihi platform, Wasallam pernah makan meningkatkan bareng bersama para kepuasan mereka sahabat. secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu loyalitas pengguna. Dengan memberikan pengalaman yang lebih baik dan relevan, Spotify berhasil membangun loyalitas pengguna yang lebih kuat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang mereka. Topik selanjutnya yaitu sistem desain. Apa sih sistem desain itu? Sistem desain adalah sekumpulan pedoman, prinsip, dan komponen yang dirancang untuk menciptakan konsistensi dan efisiensi dalam proses desain dan pengembangan. Dengan sistem desain, tim dapat bekerja dengan lebih efektif untuk membangun antarmuka yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Manfaat sistem desain. Yang pertama, konsistensi. Menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten di seluruh produk, sehingga pengguna lebih mudah mengenali dan menggunakan antarmuka. Yang kedua yaitu efisiensi. Mengurangi waktu dan upaya dalam proses desain dan pengembangan dalam menyediakan komponen yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga yaitu kolaborasi yang lebih baik. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara tim desain dan pengembang dengan panduan yang jelas. Yang keempat yaitu peningkatan pengalaman pengguna. Memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang terakhir yaitu meningkatkan brand identity. Membantu membangun identitas merek yang kuat melalui desain yang konsisten dan estetis. Contoh desain sistem yang terkenal di sini ada dua yaitu Google Material Design dan Fluent Design System. Deskripsi. Material design adalah sistem desain yang dikembangkan oleh Google untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan estetis di berbagai platform. Konsep desain ini mengedepankan penggunaan grid animasi dan transisi yang responsif. Fitur utama di sini yaitu palet warna dan tipografi, elemen desain, dan responsiveness. Yang kedua yaitu Microsoft Fluent Design System. Di sini, Fluent Design System dari Microsoft menggunakan dan menciptakan pengalaman pengguna yang harmonis di semua platform mereka, termasuk Windows, Xbox, dan aplikasi Microsoft. Fitur utama di sini yaitu ada 3. Yang pertama, transparansi dan lapisan. Yang kedua, responsiveness. Dan yang ketiga yaitu fokus pada sentuhan. Lanjut, desain responsif. Apa itu desain responsif? Di sini dijelaskan desain responsif adalah desain yang memastikan antar pengguna atau user interface dapat menyesuaikan diri secara otomatis di berbagai ukuran layar dan perangkat. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pengguna yang optimal, terlepas dari perangkat yang digunakan, baik itu komputer, desktop, tablet, atau ponsel pintar. Tips membuat desain yang responsif. Yang pertama yaitu gunakan grid fleksibel. Sistem grid.
Pilih sistem grid yang fleksibel dan dapat menyesuaikan ukuran elemen berdasarkan lebar layar. Misalnya, menggunakan grid berbasis persen atau pixel untuk ukuran kolom. Yang kedua yaitu kolom yang berubah. Desain tata letak dengan kolom yang dapat berubah jumlahnya atau ukuran berdasarkan lebar layar memungkinkan elemen untuk mengalir dengan baik. Yang kedua yaitu optimalkan gambar dan media. Gambar yang responsif. Gunakan atribut SCR-set pada elemen gambar untuk menyajikan gambar yang sesuai dengan resolusi layar pengguna. Yang kedua yaitu lazy loading. Implementasi lazy loading untuk gambar dan video agar dapat dimuat saat dibutuhkan, mengurangi waktu pemuatan awal. Yang ketiga yaitu desain navigasi yang sederhana. Hamburger menu, gunakan hamburger menu atau drop-down menu untuk menyederhanakan navigasi di perangkat kecil. Di sini perangkat kecil mungkin HP ataupun tablet ya. Pastikan menu mudah diakses dan intuitif. Lanjut, di sini pembahasan kita tentang tren UI UX tahun 2024. Di sini mungkin yang lagi viral di sini adalah mode gelap ya. Setiap aplikasi pasti ada mode gelapnya. Mode gelap telah menjadi fitur yang populer dalam beberapa tahun terakhir dan terus menjadi tren dominan pada tahun 2024. Mode gelap adalah skema warna yang menampilkan teks terang pada latar belakang gelap, memberikan tampilan yang kontras dan menenangkan untuk mata, terutama di lingkungan dengan pencahayaan rendah. Alasan dark mode sangat tren di 2024 ini. Dark mode menjadi salah satu tren paling signifikan dalam desain antarmuka pengguna UI pada tahun 2024 dan popularitasnya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor penting. Salah satu alasan penting utama adalah kemampuannya untuk mengurangi kelelahan mata dalam kondisi pencerahan rendah. Layar belakang gelap membantu mengurangi ketegangan pada mata, membuat pengguna lebih nyaman saat menggunakan perangkat dalam waktu lama. Selain itu, dark mode memungkinkan pengguna untuk lebih fokus pada konten yang ditampilkan tanpa gangguan dari latar belakang yang terang. Selain aspek kenyamanan, dark mode juga menawarkan keuntungan dalam efisiensi energi. Banyak perangkat modern, khususnya yang menggunakan layar OLED, dapat menghemat daya baterai saat menampilkan warna gelap. Dalam layar OLED, piksel yang tidak aktif atau hitam tidak mengkonsumsi daya, sehingga pengguna dapat menikmati waktu penggunaan yang lebih lama tanpa harus sering mengisi daya perangkat. Di sini yang pertama, tantangan dalam implementasi model gelap, yaitu yang pertama, kontras warna. Desainer harus berhati-hati dalam memilih warna yang memiliki kontras yang cukup untuk memastikan keterbacaan, terutama bagi pengguna yang gangguan penglihatan. Yang kedua yaitu penggunaan warna sekunder. Penggunaan warna aksen seperti biru atau merah harus dipertimbangkan secara hati-hati, karena bisa tampak terlalu mencolok atau sulit dibaca pada latar belakang gelap. Yang ketiga yaitu konsistensi desain. Penggunaan mode gelap harus konsisten di seluruh antarmuka, termasuk elemen interaktif, tombol, dan icon. Contoh implementasi yang sukses di sini ada 3 ya. Ada Twitter, YouTube, dan Spotify. Implementasi di Twitter ini sangat diterima oleh pengguna yang menghargai kemampuan untuk beralih antara mode terang dan gelap. Dengan penggunaan warna biru tua sebagai latar belakang dan teks putih, Twitter berhasil menciptakan tampilan yang menarik dan nyaman untuk dibaca.
terutama dalam kondisi pencahayaan rendah. Twitter juga memberikan pengguna pilihan untuk memilih dari beberapa varian mode gelap, meningkatkan personalisasi pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu YouTube. YouTube memperkenalkan mode gelap sebagai opsi untuk penggunanya yang memungkinkan mereka menikmati konten video dengan latar belakang gelap. Yang ketiga yaitu Spotify. Spotify di sini menggunakan latar belakang hitam yang kontras dengan elemen hijau khas Spotify. Mode gelap menciptakan pengalaman mendengarkan musik yang immersif dan menarik. Banyak pengguna menghargai fitur ini karena memberikan kenyamanan saat mereka mendengarkan musik terutama pada malam hari. Selanjutnya di sini yaitu personalisasi berbasis AI. Personalisasi berbasis AI adalah salah satu tren terbesar dalam desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman UX pada tahun 2024. Dengan memanfaatkan data pengguna dan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning, produk digital dapat memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi, kebiasaan, dan perilaku pengguna. Tantangan dalam implementasi personalisasi berbasis AI. Yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan untuk personalisasi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Yang kedua yaitu over personalisasi. Terlalu banyak personalisasi bisa membuat pengguna merasa diawasi atau dikendalikan, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap produk. Seimbangkan antara personalisasi dan kebebasan pengguna untuk menjelajah. Di sini contoh implementasi yang sukses personalisasi berbasis AI yaitu ada dua. Yang pertama, Netflix. Netflix menggunakan AI yang menganalisis riwayat tontonan dan preferensi pengguna, kemudian memberikan rekomendasi film dan serial yang sesuai. Ini membantu pengguna menemukan konten yang mungkin mereka nikmati tetapi tidak ada mereka temukan tanpa rekomendasi tersebut. Yang kedua yaitu Spotify. Spotify memanfaatkan AI untuk membuat playlist harian dan mingguan yang dipersonalisasi seperti Discover Weekly dan Daily Mix. Fitur ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga membantu pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan selera mereka. Manfaat dari personalisasi berbasis AI. Yang pertama yaitu rekomendasi konten yang relevan. AI dapat menganalisis riwayat penelusuran, preferensi, dan interaksi pengguna untuk memberikan rekomendasi konten atau produk yang sesuai. Misalnya, jika seorang pengguna sering menonton film aksi, AI akan merekomendasikan film-film aksi terbaru. Yang kedua yaitu pengalaman pengguna yang unik. Setiap pengguna dapat merasakan pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan engagement. Pengalaman yang dipersonalisasi cenderung meningkatkan tingkat keterlibatan atau engagement karena pengguna merasa produk lebih memahami kebutuhan dan keinginan. Strategi implementasi. Gunakan personalisasi secara bijaksana dan berikan pengguna kendali atas seberapa banyak data mereka yang digunakan. Selalu transparan tentang penggunaan data dan tawarkan opsi kepada pengguna untuk memilih preferensi mereka sendiri. Lakukan segmentasi audiens untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Masa depan UI dan UX. Masa depan UI UX akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, menawarkan pengalaman yang semakin canggih dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Salah satu aspek yang akan berperan penting adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Teknologi ini
akan memungkinkan desain untuk lebih memahami perilaku pengguna, serta menyesuaikan antarmuka dan pengalaman secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu teknologi realitas virtual atau VR. Dan AR atau realitas argumentasi. Di sini VR dan AR akan memberikan pengaruh pada cara orang berinteraksi dengan produk digital. Pengalaman pengguna akan semakin imersif, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan elemen visual yang nyata. Misalnya pengguna bisa masuk ke dalam dunia virtual untuk berbelanja, bermain atau bekerja. Dan ini membawa UI UX level yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk desain yang responsif dan adaptif semakin meningkat. Dengan semakin beragamnya perangkat yang digunakan dari ponsel pintar hingga perangkat wearable, UI UX harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan mode interaksi. Pengalaman pengguna diharapkan bisa berjalan mulus di berbagai platform dan perangkat, memastikan konsistensi dan kenyamanan dimanapun pengguna berada. Di masa depan, pendekatan desain yang berpusat pada pengguna akan menjadi semakin penting. Kebutuhan dan kenyamanan pengguna akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pengembangan produk. Desain yang inklusif yang mempertimbangkan aksesibilitas bagi orang yang termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus akan menjadi standar dalam industri ini. Baik, kesimpulan dari topik-topik yang sudah saya bahas, yaitu desain UI dan UX di masa depan akan semakin berfokus pada personalisasi, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Teknologi seperti AI, mode gelap, dan desain responsif akan menjadi tren utama, memastikan antarmuka yang intuitif dan pengalaman yang lebih baik. Kesuksesan dalam desain UI UX bukan hanya tentang estetika, tetapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang sederhana dan efektif. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa chat di kolom komentar ya. Mungkin saya tunggu 5 menit.